Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 8 yang berjudul menghindari akhlak tercela. Dan kompetensi dasar pada bab ini adalah sebagai berikut. Ada 4 ya. Jadi bisa dilihat kompetensi dasarnya, dan indikator pada pembelajaran ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dari israf, tafsir, dan wakil. Dan selanjutnya kalian dapat juga menunjukkan bentuk dan contoh-contoh perbuatan israf, tafsir, dan wakil. Dan inti dari pembelajaran kita kali ini, jadi peta konsepnya menghindari akhlak tercela. Jadi yang dibahas di dalamnya itu hanya ada 3, yaitu israf, tafsir, dan wakil. Jadi kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu israf, apa itu tafsir, dan apa itu wakil. Sebelum kita masuk ke materi, silakan perhatikan gambar berikut ya. Silakan diamati gambar yang ada di samping dan silakan berikan komentar terhadap gambar tersebut. Jadi silakan hasil komentar kalian dituliskan dalam buku dan nanti hasilnya dikirimkan melalui link yang telah disediakan. Jadi silakan berkomentar sesuai dengan materi kita saat ini. Jadi silakan dihubungkan dengan materi kita. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu israf. Kita bahas pengertian israf. Yang pertama, israf. Kata israf itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata asrofa yusrifu isrofan, yang artinya bersukaria sampai melewati batas. Jadi israf itu artinya bersukaria sampai melewati batas, atau bisa dikatakan berlebihan. Israf ialah suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Jadi sesuatu perbuatan yang berlebihan, yang sudah melampaui batas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berlebihan atau melampaui batas artinya melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Ini arti dari kata berlebihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi secara istilah itu artinya berlebihan itu di luar batas kewajaran. Jadi israf itu berlebihan atau di luar batas kewajaran. Terus pengertian israf. Jadi banyak pendapat tentang pengertian israf. Jadi ada yang mengartikan bahwa israf itu membelanjakan atau memberikan sesuatu untuk hal yang tidak selayaknya sebagai tambahan atas apa yang selayaknya. Terus yang kedua, ada yang mengartikan israf itu membelanjakan harta yang banyak untuk tujuan yang sangat sedikit. Jadi bisa juga dikatakan israf apabila membelanjakan harta yang banyak tapi untuk hal-hal yang tidak penting. Terus yang ketiga, ada yang mengartikan israf itu melebihi batasan dalam pembelanjaan harta. Jadi hampir sama ya. Terus yang selanjutnya, seseorang memakan harta yang tidak halal baginya atau memakan yang halal baginya melebihi batas atau melebihi kadar kebutuhannya. Jadi bisa dikatakan israf juga apabila kita memakan harta yang tidak halal atau memakan harta yang halal tapi melebihi batas. Itu juga dikatakan israf. Terus selanjutnya, pendapat selanjutnya, ada yang menyatakan bahwa melebihi kuantitas yang normal. Jadi melebihi batas normal karena tidak memahami batasan kuantitas yang menjadi hukum. Jadi inilah beberapa pendapat mengenai israf. Dari beberapa pendapat tersebut, jadi kita tarik kesimpulan bahwa israf itu adalah tindakan seseorang yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi tindakan seseorang yang melampaui batas atau
tindakan seseorang yang berlebihan yang telah ditentukan oleh syariat atau hukum Islam. Secara umum, pengertian israf itu biasanya sering dikaitkan dengan hal membelanjakan harta atau menggunakan harta, atau dikaitkan dengan makanan dan minuman. Artinya membelanjakan harta yang berlebihan atau makan dan minum yang berlebihan. Tetapi israf juga bisa dikaitkan dengan hal ibadah. Jadi israf itu bukan timbul hanya dalam masalah-masalah harta atau makanan dan minuman yang berlebihan, tapi dalam hal ibadah pun bisa ada perbuatan israf. Salah satu contohnya adalah orang yang membasuh wajah ketika berwudu melebihi 3 basuhan, itu juga bisa dikatakan israf karena berlebihan. Karena yang kita tahu bahwa yang disunnahkan itu dalam berwudu itu hanya 3 kali basuhan, itu sudah dianggap sah. Jadi kalau melebihi 3 basuhan berarti bisa dikatakan berlebihan atau israf. Jadi intinya israf itu, berlebihan itu bukan dikaitkan hal masalah-masalah dunia, tapi masalah ibadah juga. Apa bahaya perilaku israf? Bahaya perilaku israf dalam hal ibadah, jadi berlebihan dalam hal ibadah. Seperti kita ketahui bahwa manusia itu mempunyai tabiat cepat bosan dan terbatas. Jadi apabila kita berlebihan dalam ibadah, bisa jadi amal ibadah kita terhenti karena sudah berlebihan, akhirnya bosan dan amalnya ibadah kita terhenti. Ini dalam hal ibadah. Bagaimana kalau dalam hal harta? Harta juga sangat berbahaya apabila kita berperilaku israf. Karena harta yang terus digunakan secara berlebihan tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada tujuan yang pasti, maka akan habis atau bangkrut atau binasa. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya binasalah orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya, bentuk perilaku israf. Jadi yang manakah dikatakan bentuk-bentuk dari perilaku israf itu? Yang pertama, jadi yang dikatakan perilaku israf itu menambah-nambah di atas kadar kemampuan dan berlebihan dalam hal makanan. Karena misalnya makan terlalu kenyang juga itu dapat menimbulkan hal yang negatif. Jadi makan berlebih itu adalah salah satu bentuk perilaku israf. Yang kedua, bermewah-mewah dalam makanan dan minuman. Artinya semua mau dimakan harus lengkap. Jadi hal ini juga bisa masuk dalam bentuk perilaku israf karena hanya memperturutkan hawa nafsu. Yang selanjutnya, menumpuk harta atau sesuatu hal yang tidak terlalu dibutuhkan oleh kita maupun oleh masyarakat. Jadi menumpuk harta itu juga bisa termasuk bentuk perilaku israf. Membeli barang yang berlebih yang tidak ada manfaatnya juga masuk dalam bentuk perilaku israf. Koleksi barang-barang yang tidak ada manfaatnya juga bentuk perilaku israf. Melakukan segala sesuatu yang berlebihan itu juga masuk dalam bentuk perilaku israf. Contohnya tidur terlalu banyak, ya. Jadi itu juga masuk dalam bentuk perilaku israf karena dampak yang ditimbulkan adalah sifat malas dan tidak mau bekerja. Walaupun kita bekerja, ya hasilnya itu pun tidak akan optimal. Selanjutnya, melakukan pekerjaan yang sia-sia. Jadi salah satu bentuk perilaku israf juga itu melakukan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita terkadang melakukan hal-hal yang bersifat hanya hura-hura yang tidak ada tujuan dan manfaatnya. Selanjutnya, memperturutkan hawa nafsu. Jadi
memperturutkan hawa nafsu, sudah pasti itu adalah bentuk perilaku israf. Jadi kita kadang manusia tidak dapat membedakan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Kita hanya memperturutkan hawa nafsu. Kita bisa lihat gambar ini. Kalau keinginan itu sifatnya objektif, sedangkan kebutuhan itu subjektif. Keinginan itu hasrat, kemauan, sedangkan kebutuhan itu adalah fitrah manusia. Jadi pasti kebutuhan manusia. Keinginan itu hanya selera, sedangkan kebutuhan itu fungsi. Jadi kita kalau keinginan itu melihat dari seleranya, sedangkan kebutuhan itu melihat dari fungsinya. Keinginan itu hanya untuk kepuasan, sedangkan kebutuhan itu manfaat. Jadi sudah jelas di sini bahwa keinginan dan kebutuhan itu sangat berbeda. Kita bisa lihat ada lagi contoh. Kalau keinginan itu tidak harus dibeli, sedangkan kebutuhan itu wajib dibeli, karena itu kebutuhan. Kalau keinginan tidak terlalu penting, sedangkan kebutuhan tidak tergantikan, artinya tidak dapat digantikan, jadi harus. Selanjutnya, keinginan itu butuh pertimbangan. Jadi kalau keinginan itu masih bisa ditimbang-timbang, bisa dipikir-pikir, sedangkan kebutuhan itu tanpa pertimbangan. Keinginan itu bisa digantikan, sedangkan kebutuhan itu penting dan darurat. Jadi kita sebagai manusia harus bisa membedakan yang mana keinginan kita, yang mana kebutuhan kita. Bagaimana cara menghindari perilaku israf? Jadi cara menghindari perilaku israf yang paling utama adalah hidup sederhana dan banyak bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi di sini kalian harus mencari cara menghindari perilaku israf yang lainnya. Karena sini saya hanya tampilkan hanya ada 2. Jadi silakan cari cara menghindari perilaku israf yang lainnya. Jadi silakan tuliskan dalam buku dan kirimkan hasilnya nanti pada link yang telah disediakan. Oke, ini tugas yang kedua. Oke, kita lanjut. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari pembahasan israf ini? Yang pertama adalah sikap israf itu adalah salah satu sikap yang tercela, yang bisa merusak diri sendiri maupun orang lain. Setiap muslim itu dilarang mengikuti hawa nafsu. Jadi dasar israf itu adalah hawa nafsu. Jadi kita harus hidup sederhana. Hikmah yang ketiga adalah perbuatan berlebihan atau melampaui batas itu sebagai wujud pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Jadi kita apabila berbuat israf atau berlebihan, melampaui batas, itu kita dikatakan mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Hikmah selanjutnya yang bisa kita ambil dari pelajaran israf ini adalah sikap melampaui batas dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dituntut agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum. Jadi inilah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran israf ini. Oke, kita pindah ke pelajaran selanjutnya, yaitu tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir atau biasa dikatakan pemborosan, itu juga berasal dari bahasa Arab yang dari kata bazzara yuwassiru tafsirun, yang artinya pengeluaran yang bukan hak. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi kata tabzir itu berarti menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu. Jadi ini sudah jelas ya. Jadi tabzir itu kita membelanjakan harta kepada hal-hal yang tidak penting atau yang tidak perlu. Tabzir adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak atau peruntukannya, tidak sesuai dengan tujuannya, harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Jadi penggunaan harta untuk perbuatan haram atau makruh menurut syariat Islam itu adalah perbuatan tabzir. Jadi segala sesuatu penggunaan harta yang atau untuk perbuatan haram atau perbuatan makruh
itu dikatakan sebagai tabdzir. Sedangkan orang yang melakukannya disebut mubazzir. Jadi nama perbuatannya tabdzir, sedangkan orang yang melakukan hal tersebut disebut mubazzir. Ya, kalau kata mubazzir biasa kita dengar ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah tindakan membelanjakan harta sebanyak apapun jumlahnya untuk kebaikan yang disyaratkan agama bisa dikatakan sebagai tabdzir? Jadi kan tadi dijelaskan di awal bahwa tabdzir itu membelanjakan harta yang berlebihan atau tidak ada gunanya. Nah, kalau ada kata kalimat seperti ini, apakah membelanjakan harta secara berlebihan untuk kebaikan agama itu bisa dikatakan tabdzir atau tidak? Jadi silakan berikan pendapat kalian. Jadi ini tugas yang selanjutnya ya. Jadi ini silakan tulis pendapatmu dan nanti dikirimkan melalui link yang sudah disediakan. Apa akibat dari perilaku tabdzir? Jadi ini beberapa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tabdzir. Yang pertama, kita akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kita akan mendapatkan siksa yang teramat pedih oleh Allah. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Dan keempat, kita akan mendapatkan cacian dari orang lain. Bentuk perilaku tabdzir, jadi yang dikatakan yang bisa dikatakan tabdzir itu salah satu contohnya adalah membantu orang lain dalam kemaksiatan. Contohnya, kita memberikan sumbangan kepada orang yang minum minuman keras atau memberikan sumbangan kepada hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk perilaku tabdzir. Orang yang bersedekah tapi tidak ikhlas. Nah, ini juga bahaya. Apabila kita bersedekah tapi tidak disertai dengan ikhlas, berarti kita melakukan perbuatan mubazzir atau kita melakukan bentuk perilaku tabdzir. Merayakan hari raya lebaran dengan berlebihan, ya ini juga harus hati-hati ya. Jadi kita memang diharuskan untuk merayakan hari lebaran tapi tidak boleh berlebihan. Merayakan pesta pernikahan dengan berlebihan tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini sudah jelas juga. Jadi sesuatu yang berlebihan itu sudah pasti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran tabdzir ini? Yang pertama adalah setiap muslim itu dilarang bersikap boros, karena boros itu merupakan tabiat setan. Sikap boros akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan hidup di kemudian hari. Seorang muslim dalam membelanjakan hartanya harus dengan kalkulasi yang matang, menyangkut manfaat dan mudaratnya. Jadi kita harus membelanjakan harta yang harus ada manfaat dan harus kita melihat apa mudaratnya. Hikmah selanjutnya adalah larangan keras membelanjakan harta dengan cara sesuka hatinya. Artinya membelanjakan harta menuruti hawa nafsu. Jadi inilah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang tabdzir. Selanjutnya, tugas selanjutnya kita lihat tadi sedikit ada persamaan antara tabdzir dan israf, tetapi sebenarnya itu ada perbedaan. Jadi silakan carilah perbedaan antara israf dan tabdzir, lalu tuliskan dalam buku catatanmu. Jadi silakan dicari ya perbedaannya apa itu israf dan tabdzir. Jadi bukan dicari pengertiannya, tapi dicari perbedaannya. Karena dari pembahasan tadi hampir sama antara israf dan tabdzir. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yang yaitu bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil atau kikir adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Jadi kata bakhil ini biasa
sudah biasa kita dengar. Jadi bakil itu sama dengan kikir. Artinya kalau kikir itu menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Al-Jurani dalam kitabnya Al-Tarifat, bakil itu dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada dirinya sendiri maupun pada orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya menahan uang atau menahan makanan dan minuman dan lain-lain. Bukan hanya kikir pada orang lain, tetapi kikir pada dirinya sendiri. Sedangkan dalam tafsir Al-Maraghi jilid keempat, Mustafa Al-Maraghi berpendapat bahwa bakil adalah tidak mau menunaikan zakat dan enggan mengeluarkan harta di jalan Allah. Jadi menurut pendapat Mustafa Al-Maraghi, bakil itu adalah tidak menunaikan zakat. Jadi bakil itu tidak menunaikan zakat dan tidak mau mengeluarkan harta untuk di jalan Allah. Apa bahaya perilaku bakil? Yang pertama, itu bisa mengakibatkan dosa besar. Jadi bakil itu atau kikir itu merupakan salah satu dosa besar, sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 180, yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Imran ayat 180. Selanjutnya, bahaya bakil yang selanjutnya itu kita mengikuti jejak setan. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Di sini jelaskan yang artinya, syaitan menjanjikan atau menakuti-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Bahaya selanjutnya adalah itu bisa menjadi penghalang kita masuk surga. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya tidak akan masuk surga orang yang menipu, bakil atau kikir, dan orang yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Bahaya perilaku bakil selanjutnya adalah itu bisa menjadi sumber malapetaka kemanusiaan. Kenapa dikatakan sumber malapetaka? Karena penyakit bakil akan menyebabkan malapetaka yang besar terhadap satu masyarakat. Karena penyakit ini bisa menanamkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir miskin terhadap orang-orang yang bakil. Jadi sikap kikir atau bakil itu bisa menanamkan rasa dengki atau iri hati terhadap fakir miskin. Nah, akibatnya apa? Orang miskin atau fakir tersebut akan mencari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang-orang yang kaya tetapi bakil atau kikir, dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta kekayaan kita. Jadi hati-hati ya, karena bakil itu sangat berbahaya. Cara menghindari perilaku bakil. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Jadi apa yang kita punya sekarang, harta yang kita punya sekarang itu hanya semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh bakil atau kikir. Terus kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Selanjutnya, kita harus gemar melakukan kegiatan sosial dengan cara berinfak dan bersedekah. Yang terakhir, kita harus memohon perlindungan dari Allah dari sifat bakil dan kikir. Ini yang paling penting. Kita harus berdoa, memohon kepada Allah agar dihindarkan dari sifat bakil. Jadi tugasmu selanjutnya adalah silakan tuliskan dalam bukumu doa untuk minta perlindungan dari sifat bakil atau kikir.
Silakan tuliskan doanya beserta dengan artinya. Apa ya hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran wakil atau kikir tersebut? Yang pertama adalah salah satu akhlak tercela yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan seseorang adalah sifat wakil atau kikir. Mengingat besarnya pengaruh yang akan muncul dari sifat ini, tentunya kita harus menghindarinya. Hikmah yang selanjutnya adalah sifat wakil adalah pokok dari semua kehinaan, menandakan sedikitnya akal dan jeleknya pembinaan, mengajak manusia kepada kebiasaan-kebiasaan yang tercela, tidak bisa bersatu dengan keimanan dalam hati manusia, karena pada hakikatnya kewakilan atau kekikiran itu akan menyebabkan kehancuran dan rusaknya akhlak manusia. Hikmah selanjutnya adalah manusia diharapkan senantiasa berusaha menjauhkan diri dari sifat wakil dan menghiasi diri dengan melatih dan membiasakan aneka kebaikan dengan harapan sifat wakil atau sifat kikir dapat lenyap dan berganti dengan sifat kedermawanan, yaitu gemar bersedekah dan gemar berinfak. Inilah hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran wakil. Jadi inilah penjelasan singkat atau saya bahas secara umum saja tentang materi menghindari akhlak tercela yang di dalamnya ada sifat wakil dan israf. Cukup sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dipahami. Dan apabila ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.